ni na 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 ni na ni nang tret tung treng na ni na ni na ni na ni rong tret tung treng tari ra ri ra ri ra ri ra ri rang na ni na tirari-rari-rang tret tung treng. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sukrek. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku dan para sahabat semua. Selamat pagi teman-teman dan para sahabat. Terima kasih atas dukungannya dan supportnya teman-temanku. Jumpa lagi dengan kami di sini, Bang Rizal 12 Channel. Oke teman-temanku, hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman pahitnya dulu ya. Pengalaman pahitnya dulu kita bikin konten ya kan. Bikin konten nge-vlog ya kan. Nah, buat teman-temanku yang udah support dan dukung channel ini, terima kasih banyak ya teman-teman. Dan saya kemarin membaca komen-komen kawan itu ya, sangat lucu juga ya, kekeh juga ketawa. Ternyata nggak gampang bang, nggak gampang mengejar $100 ya. Apalagi komennya dari Makein, Makein. Terus sampai terjual rumah bang, baru mau ngejar $100 tuh. Lucu juga ya komennya. Kalau DJ Dennis pun dia bilang sampai kiamat bang, nggak bisa terkejar juga jam tayang itu $100 itu katanya. Tapi saya rasa pasti bisa, tapi yang penting kita sabar ya kan. Yang penting kita sabar, yang penting kita bikin konten terus, konsisten aja lah kita bikin kontennya kan. Yang penting jangan berputus asa lah kata Bang Manto ya kan. Jangan berputus asa lah kata bilang Bang Manto. Oke teman-teman, kita akan bercerita ya gimana perjuangan saya ya, boleh dibilang ini kisah sedih ya, kisah sedih dan kisah pilu ya, seorang boleh dibilang kreator pemula yang membuat konten ya, menceritakan saya ini dari rumah saya ya, dari rumah saya jam 3 ya, jam 3 terus ke lokasi itu yang saya bikin konten yang apa tuh namanya, jembatan terputus di Batu Kata. Oh itu sangat luar biasa ya, betul-betul rasanya mencari konten itu perjuangan yang luar biasa. Dari rumah saya jam 2:30 ya, dari rumah jam 2:30 terus meluncurlah ke sana. Perjalanan dari rumah saya ke lokasi sekitar 1,5 jam ya kan, 1,5 jam. Setelah di perjalanan sekitar 30 menit di perjalanan kami turun hujan. Nah, terus turun hujan, berhentilah kami di musola ya kan. Setelah berhenti agak terang lah sedikit, berangkat lagi. Di tengah jalan lagi terus hujan, terus gerimis terus sampai ke tempat itu ya kan, sampai ke lokasi kami hujan. Di tengah perjalanan itu teman-temanku, jalan di sana kan bukan datar, dia naik turun ya kan, banyak bukit-bukit di situ. Apalagi licin. Terus kami naik turun. Mau saya bikin konten di situ, pas di perjalanan itu nggak bisa karena hujan, gerimis juga, tapi besar juga rintiknya. Jadi di situ kami pas turunan nggak sadar itu jalannya agak sempit ya, nggak sadar kami di penurunan. Terus turun kan, kami pakai sepeda motor. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada motor besar ya, mobil truk bawa kayu ya, kencang. Hampir saja kami di bawah jurang udah menunggu, jurang udah menanti. Kalau sempat kami kena tabrak sama dam truk itu ya, habis lah ya kan, habis juga lah akhirnya kami berdua itu sama itu. Nggak tahu lah kalau udah terjadi itu kisah sedihnya ya kan, sedih betul rasanya. Di situ kami mencari konten itu ya kan, di hujan-hujan pas jembatan putus di Batu Kata itu. Wah udah macam wartawan ya kan. Hujan-hujan nggak peduli, nyari bikin konten tadi. Datang ke situ pun kami kehabisan akal karena hujan nggak berhenti. Waduh gimana nih, mau bikin konten hujan, lokasi udah nyampe ya kan, kami tengok lah jembatan tuh nggak ada lagi ya kan. Disitulah gimana mau pinjam payung, ternyata ada satu rumah di situ ya kan, yang dekat dari jembatan yang putus itu ada satu rumah. Disitulah kami bertanya ya kan, ada nggak kak payungnya? Nggak ada loh di payungnya deh. Akhirnya istri saya pun nggak kehilangan akal.
itu ada batang pisang bang, nah, diambil juga batang pisang, pinjamlah barang ke tetangga itu kan, diambil batang pisang itu, akhirnya memori daun pisang juga lah bikin konten tadi ya kan. Itulah akhirnya kisah sedih dibikin konten di situ ya kan. Memang lumayan sedih ya kalau kupikir-pikir, hujan-hujan, jalanan jauh, untunglah kami nggak bocor ban ya kan, karena sepi, penduduk sana sangat sepi. Akhirnya udah siap bikin konten tadi, bla 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 bla, akhirnya pulanglah kami ya kan. Pulang pun nggak berhenti hujan, sampai ke rumah jam 7 malam. Jam 7 malam baju basah, semua basah nih karena nggak berhenti hujan ya kan. Rambut basah, iya, semua basah ya teman-teman, dari atas basah ke bawah pun basah, hancur betul, angel tenannya, parah memang. Nah, ada lagi nih cerita bikin konten, bukan bikin konten, tetapi pas jualan ini. Pas jualan, awak ini berpikir juga sambil jualan, keliling ya kan, keliling ke kampung-kampung. Saya berpikir juga, gimana lagi yo, saya mau bikin konten ini ya, supaya cepat viral, supaya banyak yang nonton, supaya orang suka ya kan gitu. Nah, disitulah saya nggak sadar teman-teman. Tiba-tiba saya tuh ada paret, nyebrang kan sedikit. Nggak sadar itu ada anak-anak lari kejar-kejaran, ngelak lah awak dulu sama anak-anak tadi, hampir juga ditabraknya saya kan. Dia jalan kaki, awak di atas sepeda motor, saya elakkan dia, akhirnya saya masuk paret sama sama gerobak-gerobak saya kan, masuk paret. Disitulah cerita-cerita sedih ya kan. Inilah cerita sedih YouTuber kreator pemula ya kan. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat membuat konten, tetap semangat berkarya, jangan pantang menyerah.